Jokowi sarungan di IKN dan dikelilingi garam, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Hitung-hitungan geospasial yang dilakukan oleh Kementerian PU, memang titiknya di situ. Tapi kalau di sini, ini titik untuk istananya. Oh, ya. Ini titik untuk istananya sini berarti? Titik istananya, ini tempat yang tertinggi dari permukaan laut, kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini. Sehingga bisa melihat alam yang luar biasa ya. Penjuru kanan kiri. Persiapannya sudah dimulai dan sedang berlangsung. Dan insya Allah pada hari H-nya saya kira itu persiapan sudah dapat digunakan kemahnya oleh Bapak Presiden dan rombongan. Pemindahan Ibu Kota Negara IKN menjadi pusat perhatian berbagai pihak saat ini. Niat Jokowi ini dinilai sebagai langkah yang sangat berani. Pihak yang tak setuju menyebut bahwa pemindahan IKN terlalu ambisius. Tapi bagi pihak yang setuju justru memuji Jokowi sebagai presiden yang berani. Wacana pemindahan ibu kota lahir sejak presiden pertama, yaitu Soekarno. Tetapi sampai beberapa kali ganti presiden, baru Jokowi lah yang mau dan mampu melaksanakannya. Pro kontra terhadap pemindahan IKN terdengar dari beberapa pihak. Presiden Jokowi tetap tenang dan berusaha meyakinkan semua pihak bahwa langkahnya merupakan demi bangsa dan negara Indonesia. Sejak hari Senin kemarin dan sekarang Selasa, Presiden berkemah di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden ditemani oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, dan beberapa pejabat tinggi negara. Perilaku dan pakaian yang dikenakan Jokowi sering jadi pusat perhatian. Presiden Joko Widodo mengenakan sarung saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara, Kecamatan Sepaku, Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Jokowi tampak keluar tenda dengan mengenakan sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau, lengkap dengan jaket merahnya yang bertuliskan G20 dan sepatu kets hitam. Jokowi sempat keluar dari tenda tempatnya bermalam sekitar pukul 22.15 WITA. Mengetahui tenda Ketua MPR Bambang Susatyo tak berada jauh dari tendanya, Jokowi langsung menghampiri tenda Bamsud. Jokowi dan Bamsud tampak melakukan perbincangan ringan hingga satu persatu menteri yang ikut bermalam di IKN keluar dari tenda masing-masing. Presiden bersama sejumlah menteri dan 5 gubernur di Pulau Kalimantan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara. Ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Ketua MPR Bambang Susatyo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Seskap Pramono Anung saat bermalam di titik nol IKN Nusantara. Presiden Jokowi menginap di tenda IKN Nusantara. Perlengkapan hingga taburan garam di sekelilingnya menjadi sorotan. Tenda kenegaraan yang dipakai Jokowi menginap di IKN Nusantara juga tak seperti tenda di pasaran. Tulangan tenda terbilang besar daripada biasanya. Tenda ini bisa jadi komoditas ekonomi yang luar biasa. Para pengusaha, khususnya pengusaha rumahan, bisa meniru bentuk dan detail tenda ini. Masyarakat pasti menggandrungi apapun yang dipakai atau digunakan oleh Presiden Jokowi, termasuk tenda kemah di IKN Nusantara. Bukan tak mungkin setelah Jokowi kemah di IKN, perkemahan menjadi lebih populer dan lebih diminati oleh masyarakat. Sehingga beberapa destinasi wisata akan kebanjiran order wisata perkemahan dengan tenda mirip dengan tenda Jokowi ketika kemah di IKN. Kesempatan emas ya untuk mendapatkan cuan. Nah, kembali ke perkemahan Jokowi di IKN. Di bawah kakinya terdapat taburan sesuatu berwarna putih begitu banyak. Kemungkinan besar itu adalah garam, karena Pas Pampres memang sebelumnya mengatakan akan menaburkan garam di sekitar tenda. Banyak masyarakat yang percaya garam dapur yang ditabur di sekeliling rumah bisa mencegah ular masuk. Benarkah cara ini benar-benar bisa mengusir binatang melata tersebut atau justru hanya mitos belaka? Menurut beberapa sumber yang bisa dipercaya, ternyata garam tak terlalu efektif untuk mengusir ular. Justru keset dari ijuk malah lebih baik alias lebih efektif. Seharusnya Pas Pampres ini jangan menabur garam. Ular tidak takut garam, justru kadang ular mendekati garam. Yang takut garam itu hewan berlendir, sedangkan ular itu bersisik, bukan berlendir. Mitos soal garam awal mulanya muncul karena berkaitan dengan mistis. Dulu ada yang menaburkan garam lalu dibumbui dengan doa. Orang zaman dulu sebelum menabur garam, berdoa lebih dulu. Garam hanya dipakai sebagai mediator doa saja. Kalau orang sekarang kan tabur garam sambil bersiul, update status, atau nonton YouTube. Langkah yang paling baik dilakukan untuk mencegah ular masuk adalah dengan memasang keset ijuk dan membersihkan pohon-pohon yang menjalar ke rumah. Misalnya, di depan pintu dikasih keset dari ijuk, karena itu tajam dan ular tidak suka. Lalu kenapa Pas Pampres malah menebar garam?
Apakah mereka tidak tahu jika garam tidak efektif mengusir ular? Semoga saja Jokowi dan pejabat tinggi lainnya yang berkemah baik-baik saja selamat sampai pulang kembali. Bagaimana menurut Anda?